Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Shadaqallahul adzim. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Siswa-siswi SMA Pasuruan 1 Cianjur yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa istilahnya memberikan suatu ceramah, tapi bukan ceramah ya, kita berbagi saja, kita sharing saja mengenai hal-hal yang memang kewajiban kita selaku umat muslim, selaku umat Islam, mohon maaf, yaitu kita belajar mencari ilmu ya. Ayat yang saya bacakan tadi sebetulnya ayat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Ayat itu bercerita ataupun perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ya, untuk Ramadan tahun kali ini. Baik, kita bongkar satu persatu ya. Puasa itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu ya. Menurut bahasa Arab katanya itu sin wau mim atau saum. Artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Menahan apa aja? Seperti halnya menahan minum, menahan makan, menahan nafsu, kemudian menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Saya sekarang berbicara di sini mudah-mudahan bermanfaat sehingga saya atau pembicaraan saya tidak membatalkan puasa atau tidak mengurangi pahala puasa. Seperti itu ya. Kemudian menurut syariat Islam ya, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Kita kan puasa tuh ya. Kita tuh menghindarkan diri, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut ya. Dari kapan? Yaitu dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan salah satu syarat atau salah satu rukun yang harus dilakukan, yaitu niat. Niat untuk apa? Niat untuk puasa selama 1 hari. Seperti itu. Allah berfirman, Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Shadaqallahul adzim. Artinya, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, jadi intinya di ayat ini kita boleh makan malam ya. Kita stop atau berhenti makan setelah datangnya fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Rasul bersabda, An Ibni Umar qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza aqbalal lailu wa adbarun naharu wa ghabatis syamsu faqad aftara shaim, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam datang, siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah itu tuh ya, dalil tentang definisi puasa ya. Bedain, ada dalil perintah untuk puasa, ada dalil tentang definisi puasa. Seperti ya. Kalau dalil definisi tentang puasa yaitu Al-Baqarah 187 dan hadis yang barusan ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Jadi puasa itu adalah simpulannya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan selama seharian dengan niat untuk berpuasa
seperti itu. Makanya bahkan ada juga kita puasa tidak melakukan hal yang membatalkan, tapi masih tetap melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, bahkan puasanya tidak berpahala. Seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah macam-macam puasa. Puasa itu ada 4 macam, ya. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Untuk bulan Ramadan ini masuknya ke kategori puasa yang wajib. Puasa wajib itu ada 3. Pertama puasa di bulan Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kafarat. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita kan perlu tahu nih kapan sih puasa itu disyariatkan gitu, atau dari kapan sejarahnya puasa gitu. Ya, mulainya itu dari kapan? Ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang tahu. Kalau yang belum, saya kasih tahu sekarang. Puasa bulan Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah maksud saya ya, mohon maaf. Yaitu tahun kedua ketika setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu baru mulai diwajibkannya atau disyariatkannya puasa Ramadan. Maka setelah itu puasa Ramadan itu hukumnya menjadi fardu ain. Fardu ain ngerti kan ya? Fardu ain ngerti. Fardu itu kan ada 2, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Nah, ini fardu ain. Fardu ain itu yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang masih punya akal ya, yang baligh. Ari geus teu boga akal mah ya teu naon, silahkan gitu kan ya. Fardu ain ya. Baik. Lalu atas dasar apa diwajibkannya puasa? Yaitu ayat ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Nah, ini baru dalil diwajibkan atau diperintahkannya puasa. Ini dalil yang sangat fenomenal, sangat masyhur ya, terkenal di mana-mana. Setiap ustadz, setiap penceramah yang membahas tentang puasa pasti dalilnya itu, gak ada yang lain, karena ya memang itu dalilnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada lagi enggak misalnya dalil yang lain? Ada dong. Kalem yang ini nih, bismillahirrahmanirrahim. Bunyal islamu ala khomsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana ruwahul bukhari wa muslim wa ahmad. Artinya Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertama tuh. Kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu dalil yang keduanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Gitu ya. Itu adalah dalil-dalil diperintahkannya puasa. Bisi kalian teh nanya, emang orang diwajibkan gitu puasa cek saha sih gitu ya. Cek saha? Nah, cek ieu, cek Al-Baqarah jeung cek hadis nu dieu. Oke? Seperti itu. Kita ketemu lagi insya Allah di hari atau minggu berikutnya untuk kegiatan Ramadan ini. Kalian pasti sudah banyak mendapatkan materi dari guru-guru yang lain juga. Mudah-mudahan meskipun kita berjauhan, tapi tetap ya kita tetap
bisa saling silaturahim, bisa saling tetap menjaga ikatan antara SMA Pasundan 1 dengan kalian siswa-siswinya gitu ya. Oke, sampai ketemu di ceramah, bukan ceramah ya, di sharing-sharing season yang lain. Sekian dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.